RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Dan selamat siang sahabat kreatif dan seluruh pendengarnya kita yang sekarang lagi mantau kita di 96,8 kita di RRI Playgo. Sahabat kreatif yang sekarang lagi mendengarkan kita tadi udah RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. akses YouTube-nya kita di RRI Makassar, langsung cari saja di YouTube di RRI Makassar karena saat lagi kita akan langsung live bersama dengan narasumber saya pada yang ini ada kakak yang cantik dengan RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. 96,8 Pro 2 FM, RRI Makassar, Indonesia, tataran kehidupan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat kreatif. Seperti tadi di awal Irsan udah bilang akan ngobrol bersama seorang guru. Tadi udah dengar juga, semua murid, semua guru. Dan ini adalah acara yang spesial sekali karena diadakan oleh RRI selama masa pandemi COVID-19 untuk terus bisa membantu teman-teman yang kesulitan untuk mengakses. Karena kan biasanya agak susah nih jaringan internetnya juga untuk bisa tetap belajar. Nah makanya RRI buat suatu program di mana program ini akan membantu seluruh siswa-siswa yang ada di rumah yang bisa mendengarkan kita di 96,8 untuk bisa tetap belajar. Dan tiap harinya akan ada guru-guru yang akan memaparkan materi dengan cara yang asik banget. Seperti seorang guru yang satu ini yang dari tadi sih udah ngobrol bareng Irsan juga dan orangnya asik banget. Assalamualaikum Ibu Sabrianti. Iya, Kak Irsan ya panggilnya. Bener, Iya. masih kakak-kakak. Iya, saya panggil kakak supaya lebih muda gitu. Oh, gitu. Emang masih muda loh Oh, ini iya, ya. iya, iya. Ibu Sabrianti Iya. SPD MPD. Beliau ini adalah seorang guru bahasa Indonesia kelas Benar 12 dari SMA Islam Atira 1 Makassar. Benar sekali. Nah, sahabat kreatif khususnya buat yang kelas 12 sekarang. Nah, kali ini kita akan belajar berbahasa Indonesia. Tapi bukan tentang cara bicaranya, tapi tentang bagaimana cara membuat surat lamaran kerja Iya. atau kurikulum vitae. Iya, benar sekali. Kurikulum vitae. Nah, Iya. ini
adalah suatu materi yang penting banget, apalagi di kelas 12, benar ya Ibu? Iya. Saya panggilnya Kak Anti atau Ibu Iya, Anti. lebih suka dipanggil Kak sih. Lebih suka Iya. dipanggil Kakak. Jadi Iya. kita panggil Kak Anti aja Iya, deh kalau gitu iya, ya. iya. Aku panggilnya Kak Anti. Iya. Akan ngebahas tentang surat lamaran kerja. Kelas 12 ini sebentar lagi selesai. Iya, benar sekali. Jadi otomatis harus lebih realistis karena Iya, betul. dunia pekerjaan udah di depan mata. Iya, orientasinya bakalan ke sana kan. Betul sekali. Iya. Dari surat lamaran kerja ataupun CV ini adalah penting banget untuk bisa didengarkan. Oke, seluruh sahabat kreatif yang mendengarkan kita langsung ya dengerin baik-baik materinya. Jangan lupa pertanyaannya langsung dicatat dan bisa nanti mengirimkan pertanyaan di 0811 410 968. Kalau gitu langsung saya persilakan ke Anti untuk memaparkan Ya, materinya. makasih Kak Irsan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya bisa mengudara di Pro 2 RRI Makassar ini. Saya Sabrianti, kalau di sekolah anak-anak kadang akrabnya panggil saya Ibu Anti. Tapi kalau untuk Kak Irsan ya panggil Kak Anti aja boleh lah. Gitu. Ya, jadi saya salah satu guru bahasa Indonesia di SMA Islam Atira 1 Makassar. Nah, gimana nih kabar-kabar siswa-siswi dan sahabat kreatif yang sedang stay tune di radio kebanggaan kita semua di Pro 2 RRI Makassar ya. Nah, tentunya di saat pandemi seperti ini, apalagi masa PPKM yang pergerakan kita mungkin semakin terbatas, tidak menghalangi niat kita ya untuk terus belajar, menggali ilmu, dan salah satu sumber yang dapat kita gunakan untuk belajar ya radio ya, dengan frekuensi 96,8 FM ini. Nah, kali ini Ibu Anti bakalan ngebahas nih mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, ini kan sebenarnya adalah materi khusus kelas 12, tapi rasanya materi ini umum untuk mungkin yang akan melamar pekerjaan atau mungkin lagi sedang cari kerja. Nah, ini memang kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia kerja. Bisa jadi kan setelah sekolah mungkin ada nih yang mau melanjutkan ke dunia perkuliahan. Mungkin ada juga yang mau nikah karena udah dilamar. Iya, kemudian ada juga nih mungkin yang berniat kerja untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah agar lebih mandiri atau menghasilkan cuan untuk membiayai kuliahnya sendiri. Iya. Nah, sekarang ini nih saatnya kita bakalan ngebahas sedikit mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, surat lamaran pekerjaan sendiri itu isinya berupa surat permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan atau perseroan terbatas yang pada umumnya memiliki bagian-bagian berisi identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan hingga keterangan keahlian dan pengalaman. Nah, ini juga ya isinya berisi tentang identitas diri, pendidikan, keahlian dan pengalaman yang disebutkan juga sebagai kualifikasi pelamar. Nah, pada dasarnya surat lamaran pekerjaan ini merupakan surat pengantar yang menyoroti mengenai pencapaian kita dari segi akademik hingga dunia kerja. Selain itu, surat ini juga menjelaskan bagaimana sih pencapaian itu cocok untuk lowongan kerja yang kita lamar. Nah, banyak nih istilahnya job seeker ya, Kak Irsan, atau pencari kerja yang meremehkan surat lamaran kerja. Iya. Atau cover letter mereka itu sangat amburadul. Itu di situ biasanya kita lebih fokus pada resume isinya. Padahal sistematika surat lamaran itu sudah seharusnya kita pahami dari awal sampai akhir. Nah, surat lamaran pekerjaan ini adalah salah satu elemen penting bagi perusahaan. Sebab sebelum mereka membuka CV atau kurikulum vitae, kerap kali pihak HRD hingga agensi perekrutan membaca cover letter terlebih dahulu. Gitu. Jadi surat lamaran pekerjaan ini tidak boleh dianggap enteng ya. Nah, mengenai sistematika surat lamaran pekerjaan ini bergantung nih pada suatu tempat jenis lowongan masing-masing. Jadi jenis surat lamaran kerja ini memiliki bentuk dasar, kerangka, sistematika atau struktur yang sama. Kalau menurut tim Kemendikbud tahun 2017, sistematika surat lamaran pekerjaan mencakup tempat dan tanggal pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup,
tanda tangan, dan nama terang. Nah, kita akan bahas satu-satu nih ya, sistematika penulisannya. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, untuk mengetahui kapan dan di mana surat lamaran dibuat, bagian ini biasa ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik ya. Nah, jadi sistematikanya nih dia tidak ada titiknya di situ, karena bukan kalimat gitu. Oke. Ya, kemudian poin kedua mengenai lampiran dan hal. Memberitahukan berapa banyak lampiran yang disertakan. Jadi kita sampaikan nih di bagian lampiran, misalnya lampirannya ada 4 lembar, di belakangnya ada berapa lembar, itu kita sampaikan gitu supaya tim HRD ini bisa mengetahui oh ternyata mereka melampirkan apa-apa saja. Iya. Kemudian hal apa? Hal itu berupa pemberitahuan. Jadi lampiran ini dituliskan juga dalam keterangan huruf 4 lembar gitu. Oke. Bukan angka ya. Jadi huruf 4 lembar gitu. Jadi hal-hal kecil begitu kadang yang di ini kurang diperhatikan sama orang-orang. Iya. Gitu. Yang ketiga ada alamat surat. Tentu yang dimaksud adalah alamat kemana surat lamaran dikirimkan, yang berarti akan memuat penerima dan alamat lembaga. Iya. Gitu. Selanjutnya ada salam pembuka, yang merupakan salam atau ucapan hormat yang biasa dimulai dengan hormat untuk memulai surat lamaran pekerjaan secara formal. Gitu ya. Selanjutnya ada alinea pembuka, yang merupakan alinea utama untuk menyatakan pernyataan diri. Maksudnya, jika iklan lowongan pekerjaan mencantumkan permintaan untuk pelamar yang merupakan lulusan baru atau fresh graduate, dan kebetulan kita adalah lulusan baru, maka kita dapat mencantumkannya secara tidak langsung di sini. Gitu. Dengan kata lain, alinea pembuka dapat menjadi jembatan utama dialog antara surat lamaran pekerjaan dan iklan lowongan pekerjaan. Gitu. Jadi hal ini penting agar lembaga atau perusahaan yang kita lamar merasa dihargai, karena kita tidak hanya membuat surat lamaran yang sama untuk semua perusahaan. Gitu. Betul. Nah, sebagai contoh kita misalnya ambil dari iklan nih. Iya. Jadi kita tuliskan sesuai dengan iklan yang tercantum di mana gitu. Oke, Ya, jadi iya. kalau misalnya kita dapatnya dari Instagram misalnya Iya, ya, heeh. di Instagram itu aja kita masukkan dari mana asalnya. Gitu. Oke. Kemudian lanjut ke isi surat lamaran. Jadi isi suratnya itu berupa identitas diri, kemudian maksud dan tujuan. Jadi di sini merupakan keterangan untuk mengenai alasan pengirim atau pelamar untuk menulis surat. Iya. Kemudian yang ketiga menyatakan lampiran. Lowongan pekerjaan akan meminta beberapa dokumen persyaratan meliputi ijazah, KTP, hingga pas foto dan lain-lain lah gitu. Kemudian ada penutup, beda nih penutup dan salam penutup ya. Penutup dulu baru salam. Kalau penutup sebaiknya pelamar harus menunjukkan keantusiasan atau harapan terhadap pekerjaan yang dituju. Ya. Oke. Misalnya demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat bergabung dan menjadi bagian dari perusahaan. Oke. Nah, itu contoh kalau Itu penutup. penutup. Nah, kalau salam beda. Jika di awal terdapat salam pembuka harus ditutup dong dengan Betul, salam juga. betul. Nah, akhirnya di bagian ini harus dilengkapi dengan menggunakan salam penutup. Misalnya hormat saya. Gitu. Jadi iya, iya. ini sederhana tapi kalau nggak ada penutupnya kan aneh juga. Betul, gitu. betul. Kemudian tanda tangan dan nama terang. Nama terang di sini artinya nama lengkap, jangan nama gaul, apalagi nama akun Instagramnya jangan ya. Betul. Iya, harus nama terangnya yang sesuai dengan KTP atau ijazah. Iya. Ya, ini berguna untuk menginformasikan bahwa pelamar benar-benar menulis lamaran tersebut atas keinginan dirinya sendiri. Oke, mungkin itu mengenai sistematika penulisan surat lamaran. Itu mengenai sistematika surat lamaran. Apakah masih ada setelah sistematika surat lamaran, apakah masih ada hal-hal penting lagi nih Kakak Anti yang bisa dijelaskan kepada teman-teman yang sekarang lagi mendengarkan kita di 96,8 ataupun mungkin lewat streaming di RRI Makassar? Ya,
Jadi mungkin ada ya cara membuat surat lamaran pekerjaan nih. Jadi ada caranya lagi nih Iya, ada sebenarnya. caranya. Kalau ini rujukannya kan harus ada di rujukannya dari tim Kemdikbud. Saya ambilnya dari tim Kemdikbud meskipun banyak referensi Betul. yang ada dalam buku atau Betul. di mana, tapi saya ambil satu saja. Boleh. Itu dari tim Kemdikbud Boleh, tahun silahkan. 2017 Ya. mengenai cara membuat surat lamaran pekerjaan yang benar Mm-mm. dengan memperhatikan hal-hal seperti ini. Ya. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Mm-mm. Ya. Yang kedua, format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Iya. Nah, jadi kalau mau nulis tulisan tangan, pastiin dulu nih tulisan kita sudah rapi atau belum nih. Aduh, Kalau aku memang ragu nih. kalau ragu, ya mending diketik aja deh. Iya. Gitu, ya. Yang ketiga, ada surat lamaran pekerjaan sebaiknya ditulis tangan. Itu Iya. tadi secara manual untuk beberapa lembaga yang memintanya. Jadi bergantung juga dengan instansi yang ingin kita lamar nih. Iya. Kalau misalnya kita mau daftar di bidang mungkin yang bidang kreatif, mungkin beda dengan kalau kita daftar di bidang misalnya instansi BUMN, pasti beda nih. Betul, betul. Karena semua punya sistematika yang berbeda. Betul sekali. Kemudian lengkapi dengan berbagai data yang dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga yang menawarkan lowongan pekerjaan. Iya. Dan terakhir, lampirkan surat pendukung seperti sertifikat, surat keterangan pernah bekerja dan sebagainya. Itu adalah pendukung atau kunci kita nih untuk bisa diterima. Iya. Gitu. Mungkin itu aja ya mengenai cara membuat surat lamaran. Oke, Kak Irsan. itu dia tadi Sobat Kreatif, cara-cara buat surat lamaran. Jadi ternyata penting ya, dan Irsan ternyata baru tahu ada kaidah yang memang dikeluarkan Iya, oleh benar. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Iya. Jadi memang sudah dikeluarkan pada tahun Iya. 2017. Nah ini penting banget dan jarang diperhatikan oleh para calon-calon pelamar. Iya, betul. Jadi cocok nih yang buat kamu semuanya lagi mendengarkan kita di 96,8 atau dengarkan kita via streaming di YouTube-nya kita di RRI Makassar. Nah, berarti memang bahwa surat lamaran itu atau CV kurikulum vitae itu penting sekali, tapi sering dilewatkan. Iya, benar sekali. Iya. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang membuat kurikulum vitae dengan caranya mereka yang gaul dan sebagainya tidak sesuai dengan kaidah? Mungkin nanti Iya, kita bisa mungkin lempar ada, pertanyaan. Iya, betul sekali. Kalau gitu saya melempar pertanyaan sekali lagi buat seluruh sahabat kreatif yang ada di rumah yang mendengarkan kita, khususnya buat teman-teman yang sekarang mendengarkan dan kelas 12. Boleh langsung kirimkan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0811 410 968 atau bisa lewat line telepon juga di 3616442 dan 3629426 untuk line telepon. Jangan lupa sertakan kode wilayah di 0411 untuk wilayah Kota Makassar. Sebelum saya membacakan pertanyaan, saya putarkan satu buah lagu dulu deh buat seluruh sahabat kreatif yang dari tadi udah dengerin kita. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo. Kehidupan baru. Masih bersama Irsan Lipit dan juga bersama dengan Ibu Anti atau Kak Anti Kak aku Irsan. panggilnya. Kita sudah tergabung lewat line telepon juga nih Kak Anti yang Iya. udah ada yang ingin bertanya. Langsung aja kita coba Iya, ngobrol. silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Anissa Wildana Kamil. Anissa. Anissa di mana nih Anissa? Iya. Sekarang lagi di rumah. Iya, silakan deh. Mau tanya apa bersama dengan Ibu Anti? Baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh Iya. Kak Irsan dan Ibu Anti. Tapi sebelum itu saya sangat ingin berterima kasih kepada Ibu Anti karena telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, dan tentunya saya sangat ingin berterima kasih kepada RRI karena dengan program belajar di RRI ini bisa membantu saya maupun pelajar-pelajar lainnya mengetahui materi tentang surat lamaran pekerjaan Iya. yang pastinya ini akan sangat berguna bagi kami ke depannya. Apalagi saya pribadi adalah siswa di bangku kelas 12 yang insya Allah tahun depan ingin melanjutkan perkuliahan. Mungkin saya berpikiran untuk
kuliah sambil kerja dan pastinya ilmu yang saya dapatkan hari ini pasti akan berguna nantinya. Iya. Baik, mengenai penulisan surat lamaran pekerjaan. Pertanyaan saya, Ibu Anti dan Kak Ersan adalah, apakah membuat surat lamaran pekerjaan itu penulisannya memang harus betul-betul sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia? Misalnya kita harus menggunakan bahasa yang betul-betul baku, kita tidak bisa menggunakan bahasa gaul, atau di dalam surat lamaran pekerjaan itu kita tidak bisa menggunakan jenis tulisan atau jenis font yang aneh-aneh yang bisa jadi menurut saya itu adalah jenis font yang keren, yang lucu, yang saya pikirkan ini dengan menggunakan font tersebut bisa membuat instansi yang saya lamar itu tertarik dengan surat lamaran kerja yang saya ajukan, atau justru sebaliknya, instansi yang melihat surat lamaran kerja saya dengan berisikan font-font yang seperti itu justru tidak dilirik sama sekali. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Anissa. Iya, terima kasih banyak, Kak. Iya. Oke, sahabat kreatif, tadi udah ada satu pertanyaan dari Anissa. Saya jelasin dulu kembali. Ini apakah untuk membuat CV atau surat lamaran pekerjaan itu harus sesuai dengan kaidah? Iya. Tadi ada juga bahasanya, boleh nggak sih sebenarnya pakai bahasa gaul atau menggunakan font-font yang menurutnya sesuai kreativitasnya dia gitu tuh Bu Anti. Mungkin boleh langsung dijawab sambil menunggu pertanyaan yang lain di 0811 410 968 atau line telepon kita di 36164442 dan 3629 426. Silakan Bu Anti. Oke, makasih. Nah, mengenai pertanyaan Anissa, saya bisa ramal nih. Anissa ini pasti orangnya kreatif, visioner karena sudah mau kuliah sambil kerja. Betul. Yang ketiga, kayaknya anaknya gaul deh. Karena dia mau pakai bahasa gaul. Betul, Yang betul. penting tidak 4L4Y. Apa tuh? 4 alay. Ya, itu ya. Jangan sampai ya. Oke, nah mengenai apakah kaidah kebahasaan sangat diperlukan dalam menulis surat lamaran pekerjaan? Iya. Ya, tentu mengenai surat lamaran pekerjaan kan merupakan bentuk formal ya. Nah, salah satu ketentuan-ketentuan unsur kebahasaan dalam surat lamaran ini menggunakan bahasa yang baik dan benar. Iya. Nah, kadang ada yang bertanya nih, apa sih Bu bedanya baik dan benar? Kadang orang selalu sebut-sebut nih, Iya, benar ya. bahasa Indonesia harus menggunakan bahasa yang baik dan benar. Iya, Apa sih bedanya gitu? Oh iya, saya juga baru kepikiran ya. Iya. Nah, yang baik itu sebenarnya berarti menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi. Kan surat lamaran pekerjaan ini situasinya formal. Iya. Ya, sehingga harus menggunakan bahasa yang formal juga. Harus sesuai dengan kata baku ya, bahasa baku. Iya, bahasa baku. Nah, beda ketika kita menuliskan surat pribadi atau surat cinta. Aduh. Pakai gue lo, bebas deh. Benar. Tapi kalau di dalam surat lamaran pekerjaan harus menggunakan kata saya. Jangan juga pakai aku. Kalau aku kan lebih terkesan ini ya, keakuan banget kalau aku. Benar. Aku ingin melamar. Aduh. Saya. Saya. Menggunakan kata saya. Iya, kata ganti atau pronominanya sini harus jelas. Kemudian kalau menggunakan bahasa Indonesia yang benar, bermakna bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku itu sendiri. Kalau tadi sesuai dengan situasi, konteks. Nah, kalau di bahasa Indonesia yang benar itu artinya harus kata baku atau sesuai dengan KBBI gitu. Atau yang sesuai dengan tata cara penulisan khusus surat lamaran. Misal nih, banyak yang menuliskan yang terhormat YTH ya. YTH betul. Dia kapitalkan semuanya. Oh, enggak ya? Enggak. Oh. Harusnya Y-nya aja yang kapital. Oh, Y-nya aja yang kapital. Itu. T dan H-nya huruf kecil. Jalannya dia singkat. Jadi JLN. Benar. Kalau JLN itu kan singkatannya jalanan. Iya benar ya. Kalau jalanan. jalan mau disingkat itu JL aja. Itu pun juga salah. Harusnya disambung jalan. Gitu. Jadi harus lengkap jalan. Iya, harus lengkap, jangan disingkat. Oke. Gitu ya. Kemudian memakai kata-kata yang sopan tentunya. Kemudian menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat.
informatif dan tepat sasaran. Jadi nggak usah basa-basi deh. Berarti Gitu. memang, nah itu tadi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Iya, jadi nggak usah nih nggak usah nih harus saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih, itu kan hiperbola banget. Itu nggak usah. Pakai teknik bahasa Indonesia yang berbeda Iya, lagi gitu ya. ini tepat sasaran. Jadi to the point aja deh. To the point aja, oke. Kemudian jaga agar tulisan bersih, mudah dibaca, sesuai dengan kaidah kebahasaan, dan melengkapi bagian-bagian surat mulai dari tadi ya tanggal pembuatan surat sampai di nama terang Sampai tadi. nama terang Iya, tadi. Aduh, gitu. lengkap banget deh. Oke, ini sudah ada lagi yang gabung dari line telepon kita di 3616442 dan 3629426. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Iya, halo. Iya. Halo, dengan siapa di mana? Iya, dicoba kembali di 3616442 dan 3629426. Sepertinya tadi agak ada sedikit kendala. Ngobrolin tadi seputar tentang tata bahasa yang menggunakan bahasa yang baik dan juga benar. Jadi itu untuk pengiriman surat lamaran sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Iya. Tapi kembali lagi seperti tadi yang Ibu bilang bahwa ada perbedaan memang yang bergerak di bidang industri kreatif. Iya. Ya. Kalau misalnya kan kalau industri kreatif kan kadang nggak kaku-kaku amat ya. Betul. Justru dia melihat sekreatif mungkin kita membuat surat lamaran Betul. pekerjaan itu. Tapi Betul. kalau kita mendaftar di BUMN misalnya, di instansi-instansi yang formalitasnya jauh lebih tinggi, itu juga harus diperhatikan. Dan tentunya kalau mereka mengeluarkan surat edaran untuk surat lamaran pekerjaan, kan di situ sudah ada memang ketentuan-ketentuannya. Dia kita harus menulis menggunakan secara manual, menggunakan tulisan tangan atau diketik, itu kan semua sudah ditentukan nih kalau perusahaan-perusahaan atau instansi yang seperti BUMN ataupun misalnya kita CPNS kita mau daftar, itu pasti lebih formal. Sudah banget. ada aturan-aturan yang ada harus aturan yang diikuti. keluar, Kita coba langsung kembali di line telepon kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Tidak ada suara. Oke. Dicoba kembali line teleponnya kita 3616442 dan 3629426. Berdasarkan tadi pertanyaan bahwa memang ada industri kreatif dan juga memang ada aturan-aturan yang sudah berlaku termasuk untuk tulis tangan. Nah, terus gimana nih Bu Anti kalau misalnya kayak saya Irsan itu kan punya tulisan gak bagus-bagus banget. Nah, kalau misalnya disuruh tulis tangan itu gimana nih? Kalau tulis tangan ya nggak apa-apa sih. Ada juga perusahaan yang malah mengharuskan kita untuk menulis tangan supaya melihat keorisinalitasan dan keseriusan kita untuk melamar pekerjaan. Gitu. Nggak apa-apa, tapi paling tidak bisa kebaca deh. Dan jangan menulis menggunakan 4L4Y tadi, kapital kecil. Yang penting sesuai bagus ya. Ya. Kita coba mungkin ngangkat dulu nih Bu ya, line telepon kita. Halo. Halo, Iya, akhirnya udah ada nih. Halo, dengan siapa di mana? dengan Ananda Syaputri. Dengan Ananda. Ananda Syaputri, silakan pertanyaannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada Kak Irfan yang sudah memandu acara hari ini. Iya, sama-sama. Dan juga tentunya kepada Ibu Anti yang sudah membawakan materi yang begitu luar biasa. Karena menurut saya sendiri itu materi tentang surat lamaran kerja ini pastinya kan akan dibutuhkan oleh siswi seperti saya yang sudah duduk di jenjang SMA ini. Nah, yang saya mau tanyakan itu, saya perhatikan kan sekarang banyak anak muda yang walaupun masih berkuliah, mereka itu sudah bekerja di suatu perusahaan ataupun tempat yang lain. Lalu yang saya ingin tanyakan itu, apakah ada pola penulisan khusus pada lembar surat lamaran kerja jika misalnya kita ingin melamar pekerjaan namun status kita itu masih sebagai mahasiswa atau mahasiswa. Mungkin itu saya. Oke deh. Ya, terima kasih banyak buat Ananda. Iya, sama-sama. Iya. Nah, silakan. Buat Bu Anti, gimana dengan pertanyaannya Ananda? Ya, jadi ini saya flashback nih ke kehidupan masa lalu saya. Kehidupan masa lalu. Flashback. Ya, kehidupan masa lalu saya.
justru lebih berisi sih kalau saya menurut saya, karena saya nyambi kuliah Oh. sambil kerja. Sama Di berarti semester 2 kita. saya udah kerja. Sama. Gitu. Saya juga semester 2 udah siaran. Berarti udah pernah pengalaman pertama kali ya untuk bikin surat lamaran pada Betul. waktu itu. Benar pada waktu Gitu. itu. Nah, itu sebenarnya kalau pola penulisan khusus tetap berdasar pada unsur kebahasan surat lamaran yang Ibu bahas tadi ya, Benar. Nanda. Nah, jadi untuk sahabat kreatif dan Ananda juga di rumah, sebenarnya kalau pola penulisan tetap sama, mulai dari tanggal dan tanggal pembuatan suratnya sampai pada nama terang itu sama. Iya. Pasti itu harus ada. Namun mungkin yang membedakan adalah lampiran deskripsi mengenai pengalaman kerja kita. Oh iya benar. Iya kan kita belum punya nih. Betul. Jadi sama nih waktu saya juga dulu mau kerja. Jadi saya bingung. Saya mau tulis apa nih? Saya tidak punya tidak punya pengalaman kerja sama sekali. Karena kan kita adalah mahasiswa baru yang baru saja mengenal dunia kerja. Betul. Tapi menurut saya nggak apa-apa. Itu adalah satu langkah awal. Karena ketika kita memulai dari situ, setelah kita jadi fresh graduate, kita sudah menjadi mahasiswa, kita sudah punya lowongan kerja. Betul. Ketika kita mau mendaftar lagi di perusahaan lain, kita sudah bisa tuliskan deskripsi. Udah ada pengalaman Benar pekerjaannya. sekali. Jadi saya rasa Ananda ini saya setuju nih kalau misalnya Ananda mau kuliah sambil kerja. Setuju. Buktinya kita juga bisa lalu Iya ini. benar, lulusnya juga tepat waktu. Benar. Fresh graduate langsung kerja juga. Benar banget. Nggak nganggur-nganggur amat Nggak kan? nganggur amat. Iya, Benar. gitu. Udah ada yang gabung lewat line telepon juga, kita kembali buka. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Diana Syulfadilah. Dengan Diana Sulfadila. Oke, silakan pertanyaannya Diana. Oke, makasih banyak Kak Irfan dan Bu Anti untuk kesempatannya. Iya. Iya. Ya, Masya Allah saya sendiri kagum ya sama pemaparan Ibu dan tentunya pembawaan materi hari ini sangat-sangat bermanfaat. Iya. Apalagi buat kita pelajar ya yang masih awam Iya. untuk masuk ke dunia kerja. Apalagi di masa pandemi ini yang membatasi interaksi kita. Namun informasi dan pembelajaran tentunya bisa tetap tersampaikan ya dengan media luar biasa dari Kak RRI Makassar dan Kak Irfan. Iya, terima kasih. Iya. Ya. Nah, tentunya beberapa perusahaan atau lembaga yang menerima lowongan kerja mencari orang yang berbakat dan berpengalaman. Jadi buat kita pelajar yang baru masuk ke dunia kerja, kira-kira Ibu punya tips buat kita agar memiliki peluang yang cukup untuk diterima di perusahaan atau instansi yang diinginkan, Bu? Oke. Ya, mungkin itu saja. Oke deh. Terima kasih banyak kalau gitu buat Diana. Iya. Makasih Diana, pertanyaannya bagus Iya, sekali ya. bener. Iya. Tips nih buat Tips yang ya. belum punya pengalaman. Iya, oke. Nah, jadi memang kekhawatiran terbesar yang belum punya pengalaman atau mungkin yang baru lulus sekolah Betul. bersaing dengan mereka yang sudah berpengalaman. Nah, itu wajar sih. Karena fresh graduate itu atau orang yang mungkin belum sama sekali belum punya pekerjaan kemudian mau kerja punya rasa ini ya kepesimisan, pesimis nih, dia pesimis. Kayaknya rival saya nih jago-jago nih, ya, gitu. Walaupun ada juga perusahaan yang membuka kesempatan untuk yang memang baru belajar ya, atau yang baru selesai belajar atau yang fresh graduate. Nah, jangan takut, jangan pesimis, karena tips yang bisa kita lakukan yang pertama membuat CV dan resume yang kreatif. Iya. Tapi kreatif dalam tanda kutip ya, jangan sampai kelewat alay nih. Iya, Jangan sampai terlalu kreatif. Iya, terlalu kelewatan kreatifnya. Ya, jadi bagi fresh graduate agar bisa mencuri perhatian HRD perusahaan, membuat surat lamaran pekerjaan dan CV semenarik mungkin. Betul. Ya. Tapi ingat sesuai dengan perusahaan yang kita lamar. Benar. Kemudian cantumkan saja prestasi kita. Apa sih kebisaan kita? Dituliskan saja nggak apa-apa. Pengalaman organisasi juga sebenarnya bagus betul ya. sekali. Itu juga salah satu kunci ya. Betul. Salah satu poin penting. Kemudian keterampilan kita, keahlian kita. Jadi kalau kita pintar nyanyi ya tulis aja. Benar, Nggak setuju, apa-apa. setuju Itu kan sekali. keterampilan. Gitu. Ya berarti kalau pernah juara lomba makan kerupuk misalnya nggak usah ditulis juga. Ya nggak usah ya. Karena Yang tidak cukup relevan ya. Iya, jangan nggak relevan, jangan juga. Gitu. Kemudian mengawali karir jadi anak magang. Jadi Benar. jangan maruk nih kalau misalnya kita sudah tahu kita adalah orang yang baru mau Fresh kerja. graduate, benar.
kita tidak punya pengalaman yang yang lebih mumpuni misalnya ya. Jadi kita bisa menjajal, menyalurkan ilmu, kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dapat di bangku kuliah atau sekolah. Jadi mendaftar magang terlebih dahulu. Betul. Gitu. Selanjutnya melamar pekerjaan dari posisi bawah. Ya, jadi sudah tahu kita lulusan baru nih dan tidak punya pengalaman, ya tidak usah terlalu muluk juga langsung melamar kerja untuk posisi manajer. Ya, jadi jual mahal dengan memasang gaji tinggi pula. Kadang ada nih tidak ada pengalaman sama sekali, dia langsung tanya gaji. Itu juga ketika diwawancari itu jadi penilaian loh. Iya benar sih, benar. Iya. Gajinya mau setinggi apa gitu ya? Setinggi manajer, tapi dia belum punya pengalaman sekali. Jadi kita harus bedakan antara tahu diri dan tidak tahu diri. Tahu diri dan tidak tahu diri. Iya, benar, kita harus pahami itu. Ya, kita harus pahami diri kita. Jangan sampai kita kelewat tidak tahu diri nih. Benar. Oke deh, itu udah ada 3. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar 96,8 Pro 2 FM RRI Makassar Indonesia, tatanan kehidupan baru. Kembali lagi masih bersama Irsan Lipi tentunya di Belajar di RRI bersama dengan Ibu Anti. Iya, Irfan. Bu, tadi udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan Iya. itu seputar tentang surat lamaran pekerjaan. pekerjaan. Dan ternyata banyak ya yang pertanyaan, dan ternyata anak-anak di luar sana juga udah cukup kreatif dan udah pikir jauh ke depan. Milenial sekarang itu berani. Bener, iya. Jadi fokusnya orientasinya bukan hanya kuliah aja nih, Betul. tapi bagaimana nih saya bisa dapat cuan untuk bayar SPP saya nih. Bener. Gitu, ya, Zaman-zamannya kita dulu kan mungkin fokusnya mau kuliah, hanya untuk beberapa orang kayaknya saya harus kerja nih buat dapat uang jajan tambahan minimal kan. Dan sekarang ini udah ada yang gabung lagi di line telepon kita di 3616442 dan 3629426. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Bil. Bil. Iya, Bil. Bil lagi di mana nih Bil? Lagi di rumah aja, Kak. Oke. Bil, hari ini ada Ibu Anti belajar di RRI. Ini tentang surat lamaran pekerjaan. Silakan pertanyaannya. Iya, alhamdulillah. Makasih Ibu Anti atas penjelasan materinya tentang surat lamaran kerja. Jadi saya pikir materi ini akan sangat berguna ya, Kak, nantinya. Betul. Agar saat memasuki dunia pekerjaan kita tidak lagi kaku untuk melamar kerja. Karena Bu Anti sudah kasih pemahaman dasar tentang surat lamaran pekerjaan ini. Terima kasih juga buat RRI yang telah mengadakan program Guru Keliling. Jadi setelah saya dengar materinya, saya ada punya pertanyaan. Apakah boleh jika kita mengirim surat lamaran kerja ke perusahaan lain di saat kita masih bekerja atau terikat di suatu perusahaan? Karena tidak menutup kemungkinan kita akan tertarik dengan perusahaan lain untuk mencari pekerjaan baru di saat kita masih punya pekerjaan sendiri, begitu, Kak. Benar. Apakah itu boleh atau tidak? Ya, itu saja pertanyaan saya. Oke deh, makasih banyak kalau gitu Bil. Iya, makasih juga, Kak. Iya. Nah, pertanyaannya tadi kalau misalnya sekarang masih kerja nih, terus lagi lirik pekerjaan yang lain, boleh nggak sih sebenarnya, Kak? Nyeleweng ya. Sudah ada mau lagi. Mungkin mencari kesempatan yang lebih baik. Iya, mencari yang lebih baik. Betul. Ya, semua orang kan mencari yang lebih baik di dunia ini. Kalau ada yang baik kenapa cari yang nggak baik? Gitu ya. Doi aja kan bisa nih.
Oke, nah untuk kasus seperti ini banyak ya, pasti tentunya orang sambil kerja depan laptop mikir kayaknya ada perusahaan lain yang lebih bagus nih. Kemudian sebenarnya kalau dilihat boleh-boleh aja sih. Sesuai dengan ini, tapi kalau boleh-boleh aja sih itu di luar ketika kita mungkin punya kontrak kerja kan, biasanya ada kontrak kerja dan kita bisa kena penalti istilahnya ya. Benar. Kalau kita tidak sampai 2 tahun, kita yang bayar misalnya, ya itu yang harus dihindari dulu. Paling tidak kita bisa ngelirik perusahaan lain atau kita mau melamar di suatu instansi lain, tapi kita harus clear dulu nih masalah kontrak kerja kita, ya. Kalau sudah free bolehlah lirik-lirik dikit. Nah, ketika kita akan melamar ke perusahaan lain, walau kita misalnya masih aktif bekerja, nah maka perusahaan saat ini tetap dicantumkan dengan menjelaskan nama perusahaan. Kita tuliskan nih nama perusahaan tempat kita kerja. Kalau kita mau ya jadi kita tuliskan masa kerja kita, dan startnya tanggal berapa hingga saat ini ya. Jadi posisi dan job desk yang dimiliki di perusahaan aktif kita tuliskan juga. Kenapa? Karena ini menjelaskan sejauh apa sih kualifikasi kita saat ini sehingga match dengan kebutuhan terbaru di perusahaan lain, gitu. Jadi untuk memudahkan recruiter melakukan review, bisa dibuat dengan pengalaman kerja yang paling baru. Jadi yang masih aktif sampai pengalaman yang lama. Kadang kan kita susunnya dari yang lama, dari yang awal sampai akhir, yang paling baru. Untuk memudahkan recruiter itu, kita tulisnya yang dari yang masih aktif itu sampai ke bawah ya, gitu ya. Mungkin itu. Kemudian dalam menulis surat lamaran kerja, kita perlu fokus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh perusahaan. Ya, jangan menuliskan hal-hal yang tidak relevan dengan lowongan pekerjaan itu, seperti keluhan tentang perusahaan tempat kita bekerja nih sebelumnya. Mungkin kita menganggap bahwa keluhan tersebut akan membuat perusahaan yang kita lamar tersanjung. Tapi sebaliknya, mereka akan menganggap komentar tersebut sebagai indikasi attitude yang buruk kepada perusahaan. Gitu. Jangan sampai kita nih merasa mau dikasihanin, yes, saya mau keluar dari perusahaan ini karena gajinya kurang misalnya. Itu jadi image buruk nih untuk perusahaan yang mau kita daftarin. Ternyata seperti itu. Jangan. Jadi usahakan hal-hal negatif itu jangan disampaikan di dalam surat lamaran ketika kita mau bekerja di tempat lain ya, atau di perusahaan lain. Mungkin itu. Ya, semoga terjawab ya pertanyaannya Bill ya. Bila nanti udah masuk di tempat pekerjaan, ingat ya. Jadi tetap harus ada kualifikasi dan tetap harus diperhatikan baik-baik. Ada lagi line telepon udah masuk di line telepon kita, coba diangkat dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Andi Aden. Dengan Andi? Aden. Aden. Oh, Aden. Oke deh. Andi Aden. Andi Aden lagi di mana nih? Lagi di rumah aja, Kak. Oke, ya benar ya kan lagi PPKM kita ya. Nggak bisa kemana-mana nih. Oke, Andi Aden silahkan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Kak Irsan. Dan juga terima kasih kepada Bu Anti atas penjelasan materinya. Materinya sangat baik bagi kami sebagai pelajar untuk persiapan kami melamar pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, saya ada pertanyaan nih, Bu. Kan salah satu nilai tambahan di mata HRD itu tampilan surat lamaran menarik. Ya enggak sih? Betul. Betul banget. Makanya matanya lebih jreng gitu, lebih terpaku ada yang lebih bagus tampilannya. Nah, bagaimana sih cara membuat surat lamaran lebih menarik daripada yang lain? Apakah boleh diberikan sentuhan desain gitu atau gimana? Mohon pencerahannya Bu Anti. Ya sama-sama buat Andi Aden. Nah, butuh pencerahan Andi Aden. Matahari kurang cerah ya di luar. Cukup sih sebenarnya. Cukup cerah di luar sana. Oke. Ini hampir mirip tadi dengan pertanyaan Anissa yang mengenai apakah harus pakai font yang gimana supaya kelihatan menonjol dibandingkan surat-surat lamaran lain. Jadi yang lain yang redup-redup itu dia ini yang mencuat ke permukaan. Dengan alih-alih berharap untuk diterima. Nah, benar. Jangan sampai dibalikin lagi sampai ke bawah. Jadi berkas paling bawah lagi nih adanya. Betul. Oke, saya akan memberikan pencerahan
lebih cerah dari matahari di luar sana. Aduh. Oke. Nah, memberikan sentuhan di sana sini boleh aja, ya boleh-boleh aja untuk memberikan sentuhan itu, ya sentuhan-sentuhan atau desain-desain yang menurut Aden oke, tapi ingat, poin utama dalam membuat surat lamaran pekerjaan itu adalah meyakinkan perusahaan bahwa kita adalah orang yang tepat bagi mereka. Iya. Gitu. Buat desain yang simple tapi menarik. Oke. Jadi ada nih, sama seperti kadang mungkin Kak Irsan lihat cewek cantik tapi kurang enak dipandang. Benar. Tapi ada yang sederhana tapi enak aja lihat. Iya, betul. Kayak siapa tuh? Kayak Ibu Anti dong. Iya. Sederhana tapi enak banget, catching banget pakaiannya hari ini ya. Iya, mancing banget ya. Oke. Jadi gitu ya. Jadi usahakan simple tapi menarik. Jangan hanya menulisnya menggunakan Microsoft Word, tapi beri juga sedikit sentuhan warna misalnya. Jadi kita menulis di Word misalnya, tapi berikan sentuhan warna, tapi jangan sampai membuat tulisan juga sulit dibaca. Iya. Diberikan feel apa gitu, warna apa gitu. Jadi kontras nih warnanya tidak kelihatan. Oke. Kemudian kenali dulu perusahaan sasaran, gitu. Jadi membuat CV itu harus disesuaikan dengan perusahaan yang kita tuju. Iya. Perusahaan di industri kreatif seperti stasiun radio mungkin di RRI ini, betul. E-commerce, startup atau media biasanya tidak terlalu kaku nih dalam format CV. Tapi kalau kita melamar tadi seperti yang saya bilang untuk ikut seleksi CPNS atau melamar ke BUMN, nah jangan sampai membuat CV kreatif yang penuh warna. Lili akan lebih tepat kalau membuat CV ini sederhana aja. Betul. Gitu ya. Jadi tetap modern dan dari segi format juga sesuai ya. Gitu. Jadi tips membuat CV yang menarik walau formatnya bukan CV kreatif, itu yang pertama, pilih font yang tidak kaku namun tetap mudah dibaca. Jadi jangan juga pakai font-font yang mungkin menurut kita menarik tapi sulit banget dibaca. Benar. Ya? Ada kayak tulisan bersambung gitu kan. Iya. Ya, kemudian hindari juga kadang juga Times New Roman ini kadang perlu dihindari nih. Terlalu kaku. Iya, karena font ini sungguh terlalu mudah membuat rekruter ilfil biasanya dengan kepribadian yang terpancar dari CV kita. Iya, betul. Jadi usahakan yang sederhana tapi menarik lah. Mungkin itu. Karena kalau Times New Roman kan kayaknya dari tahun berapa itu semua orang pakai. Iya, dari tahun 2 tuh. Sampai sekarang itu aja. Iya. Sudah ada line telepon sudah masuk dalam kita coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Iza. Iya. Iza. Nah, sekarang saya bersama dengan Ibu Anti membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Ada pertanyaannya nggak? Silakan. Iya, baik. Terima kasih Kak Irsan dan Ibu Anti. Masya Allah, materinya luar biasa sekali. Dan satu pengalaman baru nih bagi kami, para siswa-siswi yang dapat belajar melalui media yang berbeda dari biasanya. Namun tetap dapat menyaksikan guru favorit kami, yaitu Ibu Anti. Nah, Iza sendiri ada pertanyaan nih Kak untuk Bu Anti. Ketika membuat CV atau surat lamaran pekerjaan, mungkin ada suatu ketika kita ingin menambahkan sesuatu yang berbeda dari yang lainnya. Dan kadang kita terpikir untuk menggunakan tata bahasa bilingual atau dalam contoh kita menggunakan bahasa Indonesia dicampur dengan bahasa Inggris. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih Bu menggunakan tata bahasa seperti itu? Atau apa syaratnya kita boleh menggunakan tata bahasa bilingual atau tidak dapat menggunakan tata bahasa bilingual? Terima kasih. Sama-sama. Sekali lagi buat Iza, terima kasih. Menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, apakah boleh? Nah, ini tadi bergantung lagi dari instansi kita. Kalau instansinya tidak kaku-kaku amat, ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya tapi lebih banyak sih surat lamaran pekerjaan itu tentunya harus sesuai dengan bahasa yang baik dan benar. Kalau dikatakan bahasa, ya jelas bahasa Indonesia. Lebih amannya sih seperti itu. Betul. Gitu, jangan sampai
kalau memang mau pakai bahasa Inggris saja. Beda kalau kita menggunakan bahasa lisan. Bahasa lisan mungkin kita bisa campur-campur ya, which is misalnya apalagi ya yang biasa kita pakai sama seperti artis-artis biasa kan dia sambung-sambungin nih kalimat. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Mungkin kelihatan keren aja gitu kan. Tapi jangan sampai kita merasa keren tapi recruiter itu malah bilang ini apa sih? Nggak nyambung juga kan kalau dia dalam bentuk tulisan gitu. Jadi kalau sekali mau tulis bahasa Inggris atau bahasa apa gitu ya silakan itu aja. Tapi kalau misalnya bahasa Indonesia tok aja gitu. Jadi harus konsisten dalam penggunaan bahasa. Gitu. Jadi tidak dilarang, cuman kalau bisa kalau misalnya memang mau pakai bahasa Inggris silahkan bahasa Inggris semua. Dan kalau misalnya mau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia aja semuanya. Nanti kita akan masih ada pertanyaan lagi. Kita mungkin akan putar satu buah lagu dulu sebelum bergabung kembali di line telepon di 3616442 dan 3629426. Jangan lupa bisa terus mendengarkan kita di 96,8 dan menyaksikan kita secara langsung live di YouTube-nya kita di RRI Makassar. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya. RRI Makassar, Indonesia, tataran kehidupan baru. Sobat kreatif, masih bersama dengan Ibu Sabrianti SPD MPD, guru bahasa Indonesia kelas 12 dari SMA Islam Atira 1 Makassar. Tadi setelah materi kita surat lamaran pekerjaan atau CV, terus juga sudah banyak pertanyaan, tadi udah ada beberapa yang udah nelpon sama kita dengan banyak menanyakan dan visioner rata-rata ya. Rata-rata benar-benar memikirkan ke depan karirnya setelah tamat SMA pengen bagaimana. Itu udah bisa tergambar dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Dan waktu juga yang membatasi perjalanannya kita nih Kanti. Ya, padahal masih banyak banget nih. Kalau tentang CV ini memang banyak yang bisa dibahas. Belum lagi pengalamannya Kak Anti ini belum kita bahas. Padahal kita udah ngobrol tadi pengen bahas pengalaman gitu. Pengalamannya Bu Anti bisa menjadi seorang mahasiswa terus sambil kerja juga. Itu pokoknya sebenarnya nanti bisa
ketemu lagi, tapi nanti deh ya. Kita punya kesimpulan dulu atau closing statement dari Kak Anti dari pertemuan kita. Ya, singkat aja sih, karena tadi udah dijelasin ya. Benar. Jadi sahabat kreatif dan siswa-siswi di rumah, nah semoga materi surat lamaran ini bermanfaat. Tapi saya harapnya kita bukan hanya pandai membuat surat lamaran nih, tapi lebih bagus lagi kalau kita membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu jauh lebih keren ya. Betul. Oke, mungkin itu saja Kak Irsan. Makasih banyak ya waktunya. Terima kasih banyak juga buat Kak Anti udah sempatkan hadir sama kita di masa pandemi ini untuk bisa terus mengajar. Dan sahabat kreatif, buat kamu yang mendengarkan mungkin kok ini pandemi ketemu sih, bisa lihat nih jarak kita sebenarnya lebih dari semeter nih. Kak Irsan dan juga Kak Anti ini jaraknya lebih semeter. Terus juga kita masih ngobrol menggunakan masker juga. Jaraknya masih diatur dengan ketat nih sahabat kreatif. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat Ibu Sabrianti SPD MPD sudah datang untuk mengajar kita. Semoga kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran yang sama tapi dengan materi yang berbeda. Bersama dengan seluruh sahabat kreatif yang dengarkan kita. Terima kasih sekali lagi buat seluruhnya sahabat kreatif yang udah mendengarkan. Saya Irsan Lipit bersama dengan Ibu Sabrianti SPD MPD. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. Semua murid, semua guru. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru.